Shalom, puji Tuhan, pemirsa, berjumpa lagi bersama saya, Pendeta Mikael Chandra. Saya ada di Taman Safari Indonesia 2 di Prigen. Ya, di belakang saya ada harimau benggala. Ya, saya kira ini tempat yang paling cocok untuk mungkin Bapak Ibu Saudara sekeluarga bisa berlibur bersama, berrekreasi bersama, refreshing. Tempatnya yang sungguh indah luar biasa. Pasti saudara akan menemukan suasana yang baru di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu buat saudara, khususnya bagi saudara yang sedang punya persoalan tentang kesehatan, badan tubuh yang kurang sehat, kelemahan tubuh. Ya, saya ingin membagikan sesuatu yang sungguh sangat berharga bagi saudara yang ingin mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Haleluya. Sebelum itu saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Terima kasih buat lokasi yang indah. Terima kasih buat kesempatan ini untuk kami bersama-sama membagikan berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Pemirsa, firman Tuhan saya ambil dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-5. Saya akan bacakan mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesuatu, ke dalam goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Maka Tuhan Yesus berkata dalam ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya. Saudara pemirsa, pembacaan firman Tuhan yang kita dengar bersama, ada satu kalimat Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan bertanya dan menawarkan sebuah jawaban bagi saudara yang membutuhkannya. Tuhan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, dari pembacaan ayat firman Tuhan ini, saya memberikan satu tema, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Bagi pemirsa yang dalam kondisi sakit dan mau disembuhkan, katakan, "Aku mau Tuhan."
Aku mau Tuhan. Aku mau. Saudara-saudara, jadi jelas hal ini memberitahukan kepada kita di kolam Bethesda itu ada banyak orang yang berada di tepi kolam itu, berbagai macam penyakit. Mereka sedang menanti pertolongan Tuhan melalui air yang digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Mungkin mereka menanti jamahan uluran tangan Tuhan dari hari ke hari. Atau mungkin ada yang orang datang hari itu langsung disembuhkan. Ada juga yang berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi firman Tuhan katakan, ada seorang yang sakit di situ. Sampai ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lumpuh. Karena terlalu lama sakit menunggu di tepi kolam Bethesda itu. Sampai 38 tahun. Saudara-saudara, coba kita renungkan. Betapa setianya orang yang sakit ini. Dia menanti di tepi kolam Bethesda. Sampai 38 tahun. Bukankah ini menggambarkan kita betapa setianya menanti pertolongan Tuhan? Betapa setianya menanti pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan saudara yang sedang sakit? Sudah berapa lama saudara sakit? Mungkin ada yang baru sakit 1 hari, sudah tidak kerasan lagi. Mungkin sudah yang sakit 1 minggu, bahkan berbulan-bulan. Saudara masih punya pengharapan. Saudara masih punya pengharapan. Jelas firman Tuhan mengatakan di sini, mereka yang ada di tepi kolam Bethesda itu bukan hanya sekedar sakit yang biasa-biasa saja, tapi Tuhan katakan melalui firman-Nya bahwa di situ ada seorang yang sakit telah 38 tahun. Ini mengatakan bahwa orang ini sakit parah. Tapi dia tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Saudara, suatu ketika Yesus datang ke tepi kolam itu. Yesus datang ke kolam Bethesda. Dan Yesus melihat betapa banyak orang yang sakit di tepi kolam, menanti pertolongan Tuhan melalui goncangan air itu yang ada di kolam Bethesda. Orang yang sakit parah ini terdiam. Karena ketika kolam itu digoncangkan airnya, ada orang lain yang mendahului masuk. Karena firman Tuhan katakan, yang lebih dahulu masuk akan mendapatkan kesembuhan, apapun penyakitnya. Orang ini tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu parah sakitnya. Sudah 38 tahun menanti pertolongan Tuhan, dengan setia terus berharap kepada Tuhan. Tapi ketika Yesus datang ke kolam Bethesda itu, saudara perhatikan di sini. Yesus menawarkan kepada orang yang sakit parah ini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Saudara, hal ini tentunya menjadi harapan yang baru bagi saudara yang sedang membutuhkan kesembuhan. Mungkin saudara sedang dalam kondisi seperti ini. Haleluya. Ada harapan bagi saudara. Tuhan bukan hanya berkata kepada orang yang sedang sakit di kolam Bethesda, tapi Tuhan juga menawarkan kepada saudara, maukah engkau sembuh? Saudara bisa menjawab dalam hati saudara, atau saudara katakan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di sentuhan hati Kristen. Tuhan memberkati. Tuhan, engkau ajaib bagiku.
Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kita percaya sampai hari ini mujizat masih ada bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Dia Allah yang ajaib dan besar. Kalau sudah bisa ditayangkan di layar, kita nyanyikan sama-sama. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Bolehkah kita bangkit berdiri bersama-sama? Katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Katakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku.